Tapi papa sepertinya punya saxophone sekitar 43 atau 42 koleksinya. But baby bass is my baby. Keren. Halo coy, selamat datang di channel Rusak Ruli Sianipar Saxophone Repair Jakarta. Halo ceka-ceka para koncoku dan sabu hitam semuanya. Kali ini kita ada di kediaman kakak yang paling cantik seluruh Indonesia. Oke? Siapa namanya? Ini dia kakak Gadis. Hai. Oke, kali ini kita ada di atap rumah. Di atap rumahnya kakak Gadis ya. Ya, lagi di rooftop. Aduh, kakak cantik kali nih. Aku nggak berani lihat nih jadinya. Terima kasih. Oke, jadi kakak ini mulai bermain saksofon itu mulai umur berapa, Kak? Aku mulai bermain saxophone sekitar kelas 3 SD ya. Itu berarti umur 7 kali. 7 atau 6 SD. Keren. 7 atau 6 SD. 7 atau 6 tahun. Kelas 6 atau 7 tahun ya? Yes. Itu karena apa tuh bisa jadi cinta sama saksofon? Kelas Sebenarnya ceritanya mungkin agak menyebalkan dari sisi saya ya. Karena waktu itu papa sempat pulang dari Inggris bawa saxophone ini yang aku pegang sekarang ini. ini saksofon apa? Ini Yanagisawa Baby Sax. Ya, Sebenarnya curved soprano sax, tapi di Indonesia dibilangnya baby sax kan? Baby sax. Ya, papa bawa saxophone yang ini. Lalu karena kecil kali kan papa dulu selalu bilang kalau papa punya saxophone nggak boleh dipegang. Jadi makin penasaran kan, pegang-pegang, terus bisa tiup nih, pap, keluar suara kan. Besoknya kelas 3 SD ke sekolah cerita sama guru, Pak, saya bisa main saxophone loh. Ah bener, kamu bisa kayak Kenny G. Ya bisa, kayak Dave Koz bisa. Padahal Kenny G, Dave Koz tuh siapa? I didn't know at the time, right? Wow. Terus akhirnya dia bilang, kalau kamu bisa main saxophone, tolong main di perpisahan anak kelas 6 minggu depan. Saya, iya oke, dengan PD-nya gitu ya. Terus pulang ke rumah, cerita ke papa kaget. Kamu udah janji apa? Tapi karena sudah janji harus ditepati menurut papa, ya aku latihan dalam 1 minggu itu. Akhirnya lagu pertama yang bisa dimainin di saxophone adalah Outline Sign. Oke, Lagu keren. perpisahan gitu. Umur 7 tahun anjir. Gua masih berenang-berenang becek itu. Keren loh. Oh iya, koreknya mana nih? Tunggu. Siap. Oh, siap. Good catch. Ya, good catch tapi rokoknya jatuh. Gak kena pula kamera mahal gitu ya, biar kita ganti lagi ya. Anjir. Oke. Saksofon pertama lu pertama lu itu Yanagisawa Baby Sax ya. Ya. Pada awal itu lu pakai belum tahu mouthpiece dong? Belum sih, masih I use the yang kamu original buat Yanagisawa gitu ya. Terus mulai tahu sound, mulai tahu saksofon itu umur berapa? I think as time goes by, mungkin sekitar umur 12 tahun ya mulai aware gitu. Kalau misalnya dengar misalnya pemain ini main, oh aku udah tahu itu dia. Karakternya udah mulai pick up gitu loh. Jadi kayak bisa membedakan sound pemain yang berbeda-beda. Misalnya David Sanborn suaranya seperti apa, Kirk Whalum suaranya seperti apa gitu. Keren. Jadi dimulai dari situ pengenalannya. Tapi karena memang basisnya pemain saxophone, jadi papa dulu juga suka cokokin kita Charlie Parker dan Benny Carter gitu-gitu. Keren men. Boleh Kak kasih linknya dulu lah buat mereka yang nonton ini, bagi cowok-cowok yang mata supaya mereka bisa jatuh cinta lagi sama saksofon. Oke. Baiklah, aku coba ya. Siap.
Satu kata bang, satu kata. Mantap. Thank you. Mantap kali. Luar biasa lah. Kamera boleh disorot? Ya, gampang. Edit aja. Kalau kalian lihat-lihat, abang ini mirip siapa? Kayak pernah lihat? Kakak ini mirip siapa? Kalau pernah kalian lihat, kakak ini adalah kakaknya Basji. Oke. Dari umur 7 tahun sampai umur sekarang berapa? I'm 28. 28. 28. Berarti ada sekitar 20 tahun lo ya? Yes. Gila, men. Lebih dari setengah hidup ya. Ih, lebih 20 tahun anjir. Yeah. Keren banget lu. Dengar-dengar lu udah main di panggung mana aja gitu. Gua sempat lihat lu main di Java Jazz ya. Ya, Java Sama Jazz. Niki pernah, Sama Niki ya, pernah Om Niki. banyak lah gua lihat di YouTube, klik gadis aja udah keluar tuh banyak. Boleh ceritain di panggung mana yang pernah lu main sangat berkesan sampai sekarang gitu? I think salah satu panggung yang paling berkesan di sampai sekarang ya adalah yang waktu pertama kali main di JGTC sama Om Arif Setiadi. Arif Setiadi, aduh keren banget. Ya, karena itu adalah pertama kali kita tampil di panggung yang besar ya, mungkin penontonnya banyak untuk saya pada saat itu gitu. Lalu karena semuanya energinya sangat tinggi, membuat saya menjadi kayak memorable and like even I had fun on stage gitu loh. Yes. Lupa, aduh ternyata ini nggak nervous lagi gitu. Oh gitu ya. Ya. Itu umur berapa itu? Itu kira-kira umur 10 tahun. Umur 10 tahun ya? Iya, 10 tahun. Yang Wow. pertama pasti yang paling terikat kan, Iya. kayak ingat gitu. Juga gua dengar koleksi saksofon lu tuh banyak. Sebenarnya itu bukan koleksi aku sih, itu koleksi papa. Papa ya? Iya. Tapi papa sepertinya punya saxophone sekitar 43 atau 42 koleksinya. Kenapa lu mau minta ya? Mau minta? Kalau lupa deh. Jadi kebetulan pertama awal jumpa sama kakak ini, gue kebetulan dikenalin sama Imot Sax in the City, sama om papanya kakak, Dennis. Om Dennis, Om, ya. Gue dikenalin, ternyata gue nggak tahu itu anaknya Kak Gadis, anaknya Bang Basji. 43 saksofon itu menurut gue udah banyak banget lah. I think it's a lot ya. Mungkin dari semuanya itu lu udah pernah cobain belum? Mungkin belum semuanya, karena saxophone yang dulu andalannya bass itu adalah sopranino. Sopranino. Itu seperti sopran tapi lebih kecil lagi, Lebih kayak pendek ya? babynya, babynya sopran, you know. Keren. Jadi itu saxophone pertamanya bass, dia kasih nama Elimona. Karena kita Elimona. suka kasih nama saxophone kita kan. Heeh. Dan karena kita juga dulu suka Dragon Ball, jadi ada yang namanya Super Trunks, Gohan, Goku gitu. Iya. And then Ya Nagisawa Elimona itu yang beri nama bass. semua yang dipasarin di dunia ini. Oh no, itu cuma yang sopraninonya bass yang Elimona itu. Oh gitu. Iya. Kebetulan gua ada pernah tahu ya Nagisawa Sopran Strike, itu namanya Sopran Strike Elimona. Gua kirain dia yang namain gitu. No. Keren. Mungkin karena menurut bass namanya mirip nama pemain bola, I don't know. Oh. Jadi dia kasih nama itu. So ya. 43 saksofon udah banyak. Juga gua dengar lu di endorse salah satu merek terkenal, itu apa sih? Oh, waktu itu kita pernah di-endorse sama Paris Hilton. Paris Hilton, wey man, Paris Hilton. Because somehow the world connection brought us together. I actually met her and she's a Aduh. really nice person. Sebenarnya men aku nggak ngerti men. Boleh Kak bahasa Inggris tapi ditranslate dikit. Boleh. Maaf. Kelamaan. Gak apa-apa. Ntar ada Oke. Jadi dunia mempertemukan saya dan Paris Hilton. Lalu waktu itu kita sempat main di Shanghai juga ya, perform saya dan adik saya. Luar negeri mainnya men. Lalu kita di-endorse dengan case ini, misalnya yang jadi ini kulitnya dari brandnya Paris Hilton kan. Dia buat yang alto, baby sax, tenor, and all that. Jadi mereka datang ke lu bilang mereka bilang gua mau endorse nih dari semua case lu gitu ya. Yes,
cerita singkatnya gitulah kira-kira. Tapi ada juga bahwa saya sempat di-endorse oleh Yanagisawa kan. Mungkin karena itu ada Endorse, iya. cintaku pada semua alat-alat Yanagisawa yang harus diakui bahwa cara mereka membuat dari penelitiannya dan craftsmanship-nya sudah sangat bagus gitu ya. Presisinya and everything. That's why I'm really comfortable using my gear. Udah 10 tahun nggak ganti-ganti. Yeah. Berarti Yanagisawa juga udah pernah berhubungan baik sama lu ya? Bisa dibilang begitu, tapi mungkin lebih lengkapnya Papa yang tahu, karena pada saat itu kita masih 10 tahun, 12 tahun, really don't know anything. Keren. So, yeah. Dari semua panggung-panggung yang lu udah jalanin, udah lu main gitu, setiap sebelum main lu ada ritual khusus untuk sebelum naik panggung atau apa gitu? Sampai sekarang pun kalau aku mau naik panggung ya biasanya aku nervous banget. Especially kalau dulu waktu kecil nggak tahu kenapa kepedeannya tinggi banget ya. Anak kecil maybe not thinking much of anything gitu loh. Tapi sekarang setelah lama tidak bermain, lalu balik dari Kanada ke sini kan, lama latihan terus bahas sekolah musik. Aku bukan sekolah musik, jadi kayak merasa bahwa ada rasa minder sedikit, tapi itu still exciting, you know. Jadi kayak aku merasa minder tapi merasa aku mau sampai segitu juga gitu. Jadi nervous akan selalu ada, dan apalagi belakangan tambah nervous lagi. Ritualnya apa ya? Ya, yang sering lu lakuin gitu. Aku selalu pegang saxophone, terus apapun part yang aku mau mainin nanti di sana, aku shadow fingers deh. Shadow fingers ya? Iya. Shadow fingers, aku nggak ngerti sebenarnya. Kayak shadow boxing, but it's like using your gitu fingers. Ya. Kayaknya sama kita nih. Asik. Begitu. Gue tadi ada dengar Kanada gitu. Lu ngapain di Kanada? Cerita hidupku adalah. Iya. Jadi Iya. kan waktu saya masih di Indonesia, aku dan Bas mengeluarkan 2 album sudah kan. Lalu di tahun 2006, satu keluarga secara berembuk kita memutuskan bahwa aku dikirim ke Kanada supaya bisa akselerasi sekolah. Jadi umur 13 tahun tuh SMP kelas 2, aku selesai ujian nasional, ujian duluan, lulus, terus pindah ke Kanada, tinggal di asrama sendirian gitu. Pindah Kanada. Berarti lu sekolah di sana? Sekolah di sana. Jadi di sana kan aku mengerjakan langsung loncat ke high school kan. High school di sana biasanya selesai dalam 4 tahun. Aku kebetulan selesai dalam 2. Oh. Lalu umur 16 tahun saya lanjut kuliah di Kanada. 16 tahun men masuk kuliah. Tapi Bas juga melakukan hal yang sama loh. Sama ya? Iya kira-kira lah, tapi perbedaannya bercabang di mana Bas sudah memutuskan, nanti tanya sendiri deh yang Bas deh. Tapi aku memutuskan aku suka sekolah. Lalu langsung ambil S2 di Australia. Di sana aku tinggal sekitar 2 tahun deh di Australia. 2 tahun. Ini semua sendirian, kadang-kadang ada yang berdempetan, kayak bukan berdempetan, waktunya cross time with Bas Dekat ya? Di Kanada juga gitu. Terus setelah itu aku mencoba kerja jadi orang kantoran di Singapura gitu. Terus kurang cocok sepertinya dengan karakter aku, akhirnya pulang lagi ke Indonesia tahun 2005. Mau ngapain ya? Kayaknya sih sekolah lagi deh. Jadi aku ngambil S3 di UI sekarang. S3? S3 men. S1. S4. Dari orangnya udah keren, cantik, dan pengalamannya luar negeri semua banyak. Kanada, Rusia, Kanada, Australia, Singapura, Indonesia. Wah, keren. Juga banyak bang. Medan, Jakarta, Tangerang, bawa mobil lagi. Itu juga exciting loh. Itu juga exciting. Iya. Jadi bagi kalian yang tinggal di Tangerang, Jabodetabek yang punya rusak saksofon, gua bisa jemput dan servis di rumah. Iklan masuk. Oke. Terus kalau misalnya lu pas latihan di rumah itu kan berisik ya saksofon itu, atau itu lu pernah merasa takut nggak sih tetangga mengganggu tetangga gitu, atau tiba-tiba RT datang, oh berisik banget sih ngapain gitu kan? RT datang juga pernah sih. Tapi sebenarnya begini konsep rumah kita, karena semuanya musisi kan. Papa main musik tapi untuk konsumsi sendiri. Aku juga untuk konsumsi sendiri kadang-kadang, Bas musisi profesional gitu ya.
tinggal mama aja yang sebagai penikmat kan. Hahaha. Jadi pada jam berapapun papa tuh bisa latihan saksofon 6 jam sehari sampai jam 3 pagi. Like Oh, that is a gitu. true story. Oh, berarti nggak ada. Jadi papa nggak mungkin marahin kita kalau kita ribut-ribut, tapi tetangga. Waktu itu pernah aku sedang latihan nyanyi karena saya bukan penyanyi ya, tapi apa namanya suka kan nyanyi, enak. Suka nyanyi gitu. Sambil main piano, nyanyi lagunya Alicia Keys yang If I Ain't Got You kan. Tinggi-tinggi, wah teriak-teriak, kayaknya bagus menurut saya. Papa bolak-balik buka pintu kiri kanan kayak, "Pap, kenapa sih?" Terus si papa bilang, "Iya, papa takut dimarahin tetangga, kamu teriak-teriak begitu." Tapi ya gitulah kira-kira, rumah ini 24/7 is okay with music. Oke. Ya. Bagi enggak. Tapi nanti ada di sini di skrip. Bagi kalian yang mau kepoin kakak ini, ada di Instagramnya nanti di bawah ini ya. Langsung klik aja. Gua dari pertama gua kenal lu, gua sering ngikutin Instagram lu. Lu punya single. Boleh cerita isi single lu itu apa gitu? Sebenarnya sih kalau mau diceritakan ada beberapa yang dari album kita sudah ada 3 yang keluar ya. Lalu ada satu yang mungkin menurut aku paling meaningful for me dari album kedua adalah lagu yang namanya Gone for a While. Gone for a While. Yes, karena itu aku buat sebelum pergi ke Kanada. Aku bilang I'll be gone just for a while, cuman sebentar, tapi aku pasti balik lagi ke sini. Dan berarti itu 2006, 2015, 9 tahun kemudian aku balik lagi. Oh, Jadi gitu ya. while-nya tuh lama juga ya. Yeah, but I wrote that song because I knew aku pasti balik lagi ke Indonesia. Oke. Ya. Kak, untuk mengeluarkan auramu yang cantik kali itu, bolehlah kasih tiup-tiupan dikit lah lagi. Oke. Oke. Lagu Gone for a While kah? Boleh. Keren kali Tapi itu aduh. aslinya pakai alto. Keren kali. Wah, sopran aja kayak gitu apalagi altonya. Aduh Tuhan. Ah, ngeri lah pokoknya. Mantap. Napas mulu. Nervous gua, men. Cantik banget soalnya aslinya. Keren. Gua lihat-lihat lu ada dari mukanya, ada dari raut wajahnya itu ada keturunan luar negeri gitu nih. Boleh cerita dulu nggak kira-kira? Ceritanya panjang tapi mau Oh diceritain. iya, boleh. Oke. Jadi, mamaku itu orang Jawa asli, 100% Jawa. Oh iya, Iya. Papaku sebenarnya lahir di Jakarta dan omaku pun lahirnya di Jogja. Jadi adalah keturunan Eropa yang sudah lama berdiam di Indonesia. Dari zaman perdagangan, ya penjajahan dulu. Tapi ceritanya begini, ternyata kita belakangan ke Jogja kan, karena kita lagi visit keluarganya mama. Tapi ada email dari opa kita yang di Belanda, dia baru melakukan yang ancestry.com itu, yang cari tahu pohon family tree. Terus ternyata kita katanya ada keturunan dari keraton gitu kan, lalu kita langsung penasaran apa nih yang terjadi. Ternyata ceritanya adalah waktu itu Ratu Belanda mengirim kereta kencana untuk Kereta keraton kencana. Jogja, dikasih teknisinya, namanya Martens. Martens ini adalah kakek moyangku. Oh. Dia orang Belgia. Dia menjadi teknisi kereta kencana, lama-lama Sultan suka. Akhirnya Sultan memberi hadiah berupa salah satu anaknya Sultan yang dijadikan istrinya Martens. Jadi sebenarnya kita keturunan keraton kecil. Boleh dipanggil Raden Ajeng nggak ya? Gitu. Raden Tapi Ajeng. akhirnya ceritanya begitu. Terus lalu Martens ini akhirnya punya anak, menikah dengan orang Prancis. Itu menjadi apa ya namanya ya? My great grandfather. 2 level ke atas gitu. Itu adalah papanya oma aku. Lalu dari sisi omanya oma aku, yaitu akhirnya oma aku menikah dengan seorang Sebald, itu kan nama belakang aku. Sebald itu nama Sebald. Scotland. Jadi campurannya sebenarnya Prancis, Belgia, Scotland. Tapi udah lama kecampur-campur, tinggal di Jakarta semuanya. Aku punya banyak saudara di Belanda karena pada zaman yang disuruh pilih, kamu mau di Indonesia atau kamu mau balik ke Belanda, mereka memilih untuk balik ke Belanda kecuali opa saya.
Jadi ya begitulah sekarang keluarga Sibalt yang ada di Jakarta. Pantes cantik ya. Indonesia. Aduh, terima kasih. Oke, sebelum kita mengakhiri video kita ini, tapi Ya. sayang banget ya, kita masuk ke challenge pertanyaan cepat boleh ya? Boleh. Apa namanya tuh, trivia ya? Trivia, so excited. Let's go. Oke, kalau pertanyaan pertama. Baiklah. Temponya manual ya. Aduh, bawa metronom. Ada juga. Bikin album atau single? Pada saat ini atau cita-cita? Pada Ditanya saat balik. ini. Pada saat ini single. Jadi musisi atau jadi dosen? Susah sih yang ini. Dua-duanya maunya. Satu Nggak boleh, dong. oke. Musik akan selalu hidup di hati saya, tapi kayaknya cita-cita saya adalah untuk menjadi dosen. Dosen. Ya, Job wedding atau job reguler? reguler. Band atau solo karir? Solo karir. Tampil natural atau dandan? Natural. Natural. Walaupun sekarang dandan ya. Niki Manuputi atau Bas G? Ay, masa disuruh pilih Om Niki atau adek sendiri? I love both of them. I love both of them. But baby Bas is my baby. Wih, keren. Jadi pengusaha atau jadi musisi tapi biasa aja? Jadi musisi. Oke. Demikian dulu CK-CK, Sabu Hitam, konco-konco semuanya. Video kita ini berakhir dengan sangat mantap kali. Sangat mantap. Oke, tunggu video-video kita yang sangat tidak bermanfaat di video selanjutnya. Oke, bye.